Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pecinta Manchester United. Kabar pertama, Marcus Rashford merasa jadi korban bullying dalam beberapa kesempatan sebagai pemain Manchester United. Dia tidak mendapatkan dukungan penuh, justru lebih sering diserang kritik kejam. Menurut laporan, salah seorang informan mengatakan bahwa Rashford telah bicara banyak soal situasinya, dan terdengar mengenaskan ketika pemain lain salah umpan. Tidak ada yang membahasnya, tapi ketika Marcus melakukannya, pasti dibicarakan. Rasanya sangat berbeda. Kritik yang ditujukan kepadanya berupa serangan gencar. Ini termasuk intimidasi. Fans pun mempercayai komentar mantan pemain senior yang hanya memperburuk keadaan. Klub telah mengeluarkan 100 juta pound untuk membeli striker dan Rashford kembali bermain melebar sebagai peladen, dan dia melakukan tugasnya dalam peran itu. Bukan kesalahannya ketika peluang-peluang gagal dikonversi jadi gol. Dia adalah pemain lokal asli Manchester yang menjalani mimpinya. Jadi kenapa orang-orang tidak bisa membiarkannya bermain? Via @mailsport_x. Kabar selanjutnya, Casemiro itu salah satu pemain terbaik Manchester United. Will Fish, di Manchester United, saya berharap bermain bersama tim utama, sebab banyak pemain masih belum tiba. Saya jadi starter di laga pramusim pertama, bersama Jonny Evans, dan saya kira saya main cukup bagus. Casemiro bermain di depan kami. Mason Mount dan Rashford juga bermain. Casemiro pemain hebat, dan dia telah memenangkan banyak gelar bergengsi dalam olahraga ini. Kabar selanjutnya, Russell Martin kembali mengatakan atas kekalahan melawan United, kami baru menjalani 4 pertandingan dan para pemain telah menjalani beberapa momen hebat dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Dari momen-momen tersebut, para pemain akan merasa bahwa kami benar-benar dapat memberikan dampak yang baik di liga dan tidak hanya bertahan. Memiliki orang-orang seperti Adam Lallana dan Aaron Ramsdale di ruang ganti dan bagaimana mereka dapat menegakkan pesan itu sangat penting. Kami harus tetap percaya dan belajar melalui rasa sakit. Ya, tidak ada bedanya dengan tahun lalu. Ya, level kompetisi telah meningkat, tetapi saya berpendapat bahwa kami memiliki banyak momen sekarang seperti yang kami lakukan pada tahap ini musim lalu. Saya sebenarnya jauh lebih senang dengan level performa saat ini dibandingkan dengan musim lalu. Kami hanya perlu mempertahankannya. Kabar selanjutnya, merupakan sebuah blunder besar Erik ten Hag yang kerap kali rekrut ex-anak asuhnya dan pemain Belanda. Rafael van der Vaart, ya, dia Erik ten Hag sedang menjalani situasi yang sulit. Beberapa tahun terakhir, dia menghabiskan banyak uang untuk merekrut mantan pemainnya, dan saya pribadi tidak menyukai langkah itu. Ketika seorang pelatih merekrut banyak mantan pemainnya dan juga merekrut banyak pemain Belanda, saya jujur tidak suka karena ketika dia menelan kekalahan maka tekanan yang akan menimpanya semakin besar. Saya menonton pertandingan mereka melawan Liverpool. Tentu mereka menelan pil pahit seusai laga itu, karena mereka kalah di pertandingan terbesar di Inggris dan mereka kalah tanpa perlawanan. Sekarang dia butuh meraih banyak kemenangan untuk selamat dari pemecatan. Namun apakah ia mampu melakukan itu? Kita lihat nanti. Oh ya, kemenangan mereka kemarin versus Southampton akan melecut semangat sang manajer tentunya. Tetapi mereka harus terus konsisten meraih kemenangan. Kabar selanjutnya, Pep Guardiola mengatakan bahwa klub-klub di Premier League ingin melihat timnya mendapatkan sanksi atas dugaan pelanggaran peraturan keuangan. Ya, untuk pertama kalinya saya setuju dengan tebas. Semua tim Premier League ingin kami dijatuhi sanksi, itu sudah pasti. Tapi itulah mengapa saya katakan kepada Tuan Tebas dan tim-tim Premier League, tunggu panel independen. Keadilan ada dalam demokrasi modern.
Tidak ada yang lebih rumit dari itu. Saya tidak tahu apakah dia seorang pengacara atau tim-tim lain di Premier League adalah pengacara, jadi saya menanyakan hal itu. Itu terjadi dengan UEFA. Kami yakin kami tidak melakukan kesalahan apapun. Ini akan segera dimulai dan semoga segera selesai. Sebuah panel independen akan memutuskan dan saya menantikan keputusannya. Saya senang ini akan dimulai pada hari Senin. Saya tahu akan ada lebih banyak rumor, spesialis baru tentang hukuman. Kita lihat saja nanti. Saya tahu apa yang orang-orang nantikan, apa yang mereka harapkan, saya tahu apa yang saya baca selama bertahun-tahun. Semua orang tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jadi kita lihat saja nanti. Kabar selanjutnya, Paul Scholes mempertanyakan perekrutan Onana dan De Ligt. Ketika Pep pertama kali melakukannya, Anda berpikir, wow, itu brilian. Dan dia masih akan melakukannya sekarang, tentu saja dia akan melakukannya. Saya pikir Arsenal asuhan Arteta bagus dalam hal itu tetapi para pemainnya harus cukup bagus untuk benar-benar melakukannya. Saya pikir Ten Hag sebenarnya ingin melakukannya sedikit dengan mendatangkan penjaga gawang dan De Ligt, tetapi mereka masih belum cukup bagus dalam melakukannya dan mereka akhirnya tetap menendangnya. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Tottenham 0 Arsenal 1, Wolves 1 Newcastle 2. Kabar selanjutnya, Andre Onana, saya selalu mengatakan bahwa hal terpenting bagi kami adalah kemenangan, tetapi saya sangat senang untuk rekan-rekan setim saya, seperti Rashi dan Garna. Matthijs De Ligt mencetak gol pertamanya di Premier League. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 16 September tahun 1992, Gary Neville menjalani laga debut berseragam Manchester United saat menghadapi Torpedo Moskow dalam ajang UEFA Cup. Ia memperkuat United selama 19 musim dengan membukukan 602 penampilan resmi, menjadikannya dirinya pemain kelima dalam daftar pemain United dengan penampilan terbanyak sepanjang masa. Di bawah Ryan Giggs, Sir Bobby Charlton, Paul Scholes dan Bill Foulkes. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, Marcus Rashford. Sangat penting baginya untuk mencetak gol. Kami tidak memperhatikan kebisingan luar, tetapi Anda benar, itu terlalu banyak hal negatif baginya setelah kekalahan versus Liverpool. Marcus menciptakan 2 peluang bagus, 100% peluang di sana dan tetap dalam permainan. Marcus mencetak gol yang hebat. Dia sudah mencetak banyak gol untuk Manchester United, di usianya, jumlah golnya luar biasa. Saya yakin dia akan mencetak lebih banyak lagi. Mencetak gol itu sangat penting, jadi Anda akan membangun kepercayaan diri. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 16 September tahun 1998, laga epik Manchester United kontra Barcelona di Old Trafford. Old Trafford menjadi saksi pertarungan sengit antara Barcelona dan United, di mana kedua kubu bermain imbang 3-3 di babak grup Liga Champions 1998-1999. Semua pendukung Manchester United pasti tahu bagaimana musim treble 1998-1999 berakhir, di mana waktu itu terdapat 2 menit paling dramatis dalam sejarah United sebagaimana mereka sukses membalikkan ketertinggalan 1-0 menjadi kemenangan 2-1 atas Bayern Munich. Sebelum itu, langkah pertama menuju final juga tidak kalah mengesankan, mengingat United dan Barcelona mendapati laga epik di babak grup yang berakhir imbang 3-3 di Old Trafford tepat hari ini, 23 tahun lalu. Di pertandingan itu,
Sundulan Ryan Giggs di menit ke-16 dan rebound yang dituntaskan Paul Scholes 8 menit berselang memberi United keunggulan 2-0 atas Barcelona yang diperkuat oleh sejumlah pemain ternama seperti Luis Figo dan Rivaldo. Tertinggal 2 bola membuat kubu lawan menjadi terpacu semangatnya dan berusaha mengejar ketertinggalan. Sebelum memasuki 1 jam permainan, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat sumbangan Sonny Anderson dan penalti Giovanni Silva. United kemudian mengembalikan keunggulannya lewat tendangan bebas yang menjadi masterpiece dari David Beckham di menit ke-63, namun tim tamu, yang kala itu diasuh Louis van Gaal, kembali sukses menyamakan kedudukan berkat eksekusi penalti yang diambil oleh Luis Enrique menyusul handsball yang mengakibatkan Nicky Butt diganjar kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain di sisa laga, United mampu mempertahankan skor tersebut. Dan pada akhir babak grup, The Red Devils yang terundi di grup D bersama Bayer, Barcelona dan Brøndby, berhasil finish di urutan kedua di bawah raksasa asal Jerman, yang mereka tumbangkan di final yang tak kalah epik di Camp Nou. Susunan pemain: United, Schmeichel, Gary Neville, Stam, Berg, Irwin, Phil Neville menit 78, Beckham, Keane, Scholes, Giggs, Blomqvist menit 83, York, Solskjaer, Butt menit 55. Barcelona, Hespe, Reiziger, Abelardo, Barjuan, Luis Figo, Philip Cocu, Luis Enrique, Zenden Anderson, Giovanni Xavi menit 67, Rivaldo. Kabar selanjutnya, Matthijs de Ligt, saya sangat senang bisa berkontribusi lewat gol dan beberapa aksi bertahan. Saya senang bisa memenangi penghargaan pemain terbaik, tetapi saya rasa banyak pemain yang bisa mendapatkannya. Anda mencoba meminimalkan suara dari luar sebisa mungkin. Jelas Anda mendengar hal-hal, tidak semuanya, Anda juga mencoba meminimalkannya. Namun Anda harus tetap kuat, Anda harus menjadi diri sendiri dan saya pikir hari ini kami berhasil. Kami ingin meningkatkan kemampuan semaksimal mungkin, dan untuk meningkatkan kemampuan, Anda harus memainkan sebanyak mungkin pertandingan. Hari ini, kami telah menunjukkan banyak peningkatan dibandingkan dengan pertandingan terakhir, jadi mudah-mudahan kami dapat mempertahankannya. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, saya pikir kami seharusnya bisa mencetak gol lebih awal, kami memiliki peluang dan kami memiliki kontrol, dan kami menciptakan beberapa peluang bagus untuk mencetak gol ketiga lebih awal. Tentu saja, kami gembira ketika Anda memasukkan pemain pengganti yang memiliki dampak dan Garnacho adalah pemain yang memperkecil jumlah pemain lawan menjadi 10 orang dengan aksi yang bagus dan penyelesaian akhir yang baik. Saya pikir juga penampilan Garnacho, yang lainnya. Saya puas dengan pemain pengganti ini dan begitulah seharusnya para pemain beraksi dari bangku cadangan dan kami membutuhkan lebih banyak lagi. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 16 September tahun 1989, Mark Hughes mencetak hat-trick ketiga berseragam Manchester United. Saat skuad besutan Sir Alex Ferguson berhasil mengamankan kemenangan 5-1 atas Millwall. Gol Millwall dicetak oleh Teddy Sheringham yang sedekade kemudian akan memenangi gelar Champions League bersama United. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, tim ini terus berkembang tetapi masih butuh waktu. Kami harus membangun tim ini, dan saya yakin kami akan mencapainya. Tetapi itu akan menjadi kerja keras. Dari pertandingan ke pertandingan, kami melihat peningkatan. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, Amad Diallo. Ia berkembang dengan sangat baik. Ia memberikan banyak hal kepada tim. Ia telah menunjukkan kecerdasan dalam dan luar penguasaan bola. Ia memiliki atribut yang selalu sangat menyenangkan bagi seorang manajer. Kabar selanjutnya,
Angel Gomez dilaporkan ingin kembali memperkuat Manchester United musim depan. Gomez saat ini diincar beberapa klub top Premier League. Namun sang pemain sudah memantapkan hatinya untuk kembali ke Manchester United. Angel Gomez saat ini memendam asa untuk bergabung kembali ke Manchester United. Ia merasa masih belum tuntas di Manchester United. Ia punya ambisi untuk menjadi pemain kunci di United. Itulah mengapa jika ia punya kesempatan untuk kembali, maka ia akan memprioritaskan untuk bergabung dengan Manchester United. Sementara United juga dikabarkan mempertimbangkan secara matang untuk menggunakan jasanya lagi pada tahun 2025 mendatang. Dominic Severak-Lekuipe. Kabar selanjutnya, Enzo Maresca menilai Sancho bisa langsung memberikan dampak positif bagi Chelsea karena ia merasa dicintai. Ya, saya punya firasat bahwa Sancho adalah pemain yang butuh dicintai dan itu adalah sesuatu yang penting. Ketika saya pertama kali bicara dengannya, dia menunjukkan keinginan untuk membuktikan dirinya. Namun di mata saya, ia hanya ingin menikmati permainannya. Kami ingin setiap pemain kami menikmati permainan mereka. Kami ingin mereka senang ketika bermain bola karena itu bisa mendatangkan banyak hal bagus bagi kami. Kabar selanjutnya, Zirkzee yang ingin seperti Ibrahimovic. Joshua Zirkzee, saya akan senang jika, dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang mengatakan bahwa permainan saya sedikit mirip dengan Zlatan Ibrahimovic. Ya, awalnya, dengan gol kemenangan melawan Fulham, bagus. Kemudian kami kalah 2 kali, dan Anda tahu bahwa di klub besar seperti Manchester United perhatian kemudian tertuju sepenuhnya. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Saya selalu merasa demikian. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.